cerita tentang Yosua nggak, Kak? Oh, Yosua yang di Alkitab itu yang gantiin Musa? Nah, iya Kak, bener. Yosua yang itu. Yosua ya? Emangnya dia kenapa sih? Kata kakak layan di sekolah minggu, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke sebuah kota, namanya Yeriko. Terus kakak layan juga bilang, nantinya Israel akan menduduki banyak tempat dan kota. Berarti ada cerita perangnya ya? Ada sih, tapi nggak cuma cerita perang loh, banyak cerita keren lainnya. Dan semuanya itu karena pekerjaan Tuhan yang ajaib. Tadi kamu bilang tentang kota Yeriko kan? Di kota itu ada seorang perempuan yang pemberani loh. Mau dengar ceritanya nggak? Mau dong Kak. Baik, Adi dan adik-adik di rumah, jangan ganti channel YouTube-nya ya. Kita ikuti kisah selengkapnya. Shalom teman-temanku yang terkasih, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Kevin dalam Jumat Ceria. Salam kenal ya semuanya. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang seorang perempuan berani yang bernama Rahab. Let's go, ayo kita mulai. Dikisahkan kala itu, bangsa Israel hidupnya masih berpindah-pindah untuk memasuki negeri perjanjian dari Tuhan. Saat ini, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua setelah meninggalnya Nabi Musa. Cerita dimulai dengan Tuhan berjanji akan memberikan kota Yeriko sebagai kota yang akan menjadi salah satu tempat tinggal bangsa Israel. Oleh sebab itu, Yosua mengirim 2 orang pengintai untuk mengamati kota Yeriko, untuk melihat seberapa kuat pertahanannya dan seberapa kuat kemampuan berperangnya. Oh iya, kota Yeriko itu dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi dan itu sebagai benteng pertahanan. Lalu pergilah 2 orang pengintai ke kota Yeriko pada malam hari. Mereka bertemu dengan seorang perempuan namanya Rahab. Rahab adalah warga asli kota Yeriko. Namun, oleh gerakan Roh Kudus, ia mau menerima kedua orang Israel itu di rumahnya. Ia melakukannya karena ia sangat kagum dengan cerita yang tersebar tentang betapa luar biasanya Allahnya orang Israel melindungi bangsa itu. Ternyata, teman-teman, kabar tentang pengintai dari Israel didengar oleh Raja Yeriko. Sang raja khawatir dan takut. Maka ia menyuruh semua pasukannya untuk mencari pengintai Israel itu dan menggeledah seluruh isi kota Yeriko agar dapat menemukannya. Rahab mendengar tentang itu. Langsung saja Rahab menyembunyikan 2 orang Israel agar tidak ditangkap oleh tentara raja. Kedua orang itu disuruh naik ke suatu rumahnya, ditutupi banyak jerami kering. Rumah Rahab diperiksa, tapi tidak dapat menemukan orang yang dicari. Setelah para tentara pergi dari rumah Rahab, ia segera menurunkan 2 pengintai itu keluar melalui jendela dengan tali dari benang kirmisi dan disuruhnya pergi ke arah yang berbeda sehingga tidak bertemu tentara raja. Tapi sebelumnya
Rahab telah mengadakan perjanjian dengan dua orang Israel itu agar dia dan seluruh keluarganya diselamatkan pada saat bangsa Israel memasuki kota Yeriko. Dan mereka pun bersepakat. Tali benang kirmizi tetap tergantung di jendela rumah Rahab sebagai tanda bagi tentara Israel bahwa penghuni rumah tersebut adalah sahabat orang Israel. Lalu kembalilah kedua pengintai itu dengan selamat kepada Yosua dan memberitahukan semua yang mereka ketahui tentang kota Yeriko, termasuk tentang Rahab dan keluarganya. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar satu, dari Rahab yang bukan orang Israel tetapi kagum kepada Allahnya Israel yang kuat dan berkuasa. Kedua, dan Rahab adalah orang baik yang hatinya disentuh oleh Roh Kudus sehingga rela menolong orang yang tidak ia kenal. Karena ia yakin bahwa kebaikannya pasti akan dibalas oleh Tuhan Allah. Oh iya, orang Israel pun tidak lupa membalas budi baik Rahab. Mereka juga memberi perlindungan untuk Rahab dan keluarganya. Demikian kisah Rahab dan dua pengintai Israel. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Adik-adik, mari perhatikan pengetahuan kali ini. Soto rumah adalah bagian penting sebuah rumah pada zaman itu. Orang dapat naik ke soto rumah melalui tangga di sisi tembok luar. Kebanyakan soto rumah itu datar, tetapi ada kalanya tukang membangun rumah itu membuat kubah di atas kamar-kamar yang lebih penting. Rami adalah serat kulit pohon yang panjang, kasar, mengkilat yang dapat dipintal menjadi benang yang kasar dan kuat. Itu dihasilkan dari tanaman berbunga dalam genus Crocurus yang termasuk dalam keluarga Mallow-Thaliaceae. Yeriko adalah kota tertua di dunia menurut Wikipedia dan menurut Alkitab. Adalah kota pertama yang diserang oleh bangsa Israel setelah menyeberangi Yordan dan memasuki Kanaan sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Sekian pengetahuan kali ini ya. Nah, begitu ceritanya ada seorang tokoh pemberani perempuan di balik masuknya bangsa Israel ke kota Yeriko, ya kan? Iya kak, bener banget. Rahab perempuan hebat dan pemberani. Padahal belum kenal dua pengintai itu. Tapi dia mau menerima dan menolong mereka. Nah, betul tuh. Karena dia diberi hikmat oleh Roh Kudus, hatinya tersentuh untuk menolong mereka. Adi, cerita selanjutnya bakal lebih seru loh dan keren banget. Oh ya, seperti cerita Rahab tadi, kita bisa digerakkan untuk menolong orang lain oleh Roh Kudus. Nah, itu semua akan terjadi jika kita mengenal dan cinta kepada Tuhan. Maka sukalah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, supaya Roh Kudus selalu tinggal di dalam kita. And satu lagi, yang terakhir,
Bukan berarti kita harus menolong orang asing aja, tapi menolong teman-teman, menolong guru, menolong bapak dan ibu, menolong Kak Ani. Begitu kan, Kak? iya, betul banget. Nah, adik-adik, kita ikuti serial Jumat Ceria selanjutnya. Ceritanya akan masuk ke babak keseruan dan keajaiban yang membuat kalian bakal terheran-heran. Apa itu? Ikuti aja di channel YouTube Jumat Ceria berikutnya. Dan tekan tanda bel agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe saluran ini ya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.